Halo teman-teman, apa kabar? Assalamualaikum teman-teman. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah mampir di channel ini. Terima kasih banyak yang udah subscribe, like, komen, dan share-nya. Terima kasih banyak ya. Halo Pisces, apa kabar? Untuk Pisces yang baru gabung di channel ini, selamat bergabung dan salam kenal ya. Hai. Oke, readingan kali ini general reading ya teman-teman. Seperti biasa ya, ini energi untuk bulan Juni ya. Bulan Juni 2021. Mudah-mudahan ada pesan atau kesan ataupun motivasi untuk kalian bangkit ya dari channel ini ya. Mudah-mudahan ya teman-teman. Ambil hal positifnya, yang buruknya atau yang gak resonate-nya buang aja ya teman-teman. Anggap aja ini adalah hiburan untuk kamu semua ya. Terima kasih. Ya, teman-teman. Oke, sebelum itu kita ucapkan dulu syukur kepada Tuhan kita, Tuhan alam semesta. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ya, jangan lupa bersyukur. Ya, untuk Pisces yang baru gabung ya, sekiranya kalian tertarik dengan gelang-gelang ini, silahkan ya teman-teman. Harganya Rp100.000 aja. Kalian bisa langsung WA aku ya di 089779519997. Atau kalian bisa lihat postingan komunitas, oke? Ya, kita lanjut. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini energinya sampai Juni 2021 ya. Bisa jadi ini untuk kalian yang udah terjadi juga ya. Ada sebagian yang udah terjadi juga ini ya. Oke, kita lihat. Tapi ini energinya masih sampai bulan Juni ya. Ambil hal yang baiknya aja. Ada dance, oke. Ada dance, ada gentleness, oke, ada nih, oke, jelas ya teman-teman. Kita lihat dari tarotnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan ke atas izin matasku sama ibu kami kini aku tertanya sampai kita selesai. Oke, ya. Oke. Pisces. Ya, energinya ya. Oke, kita rasain dulu. Kita lihat dan masih ya. Ada sebagian ya di sini. Oke. Semakin kamu pikirin ya, semakin kamu pikirin, semakin kamu memikirkan hal itu, memikirkan kecemasan gitu ya, kesalahan yang udah diperbuat atau kesalahan mereka kepada kamu kayak gitu loh ya. Di sini akan membuat kamu ngerasa di sini nih ya, ngerasa makin terpuruk kayak gitu loh ya. Kamu makin terluka kayak gitu loh. Bahkan sampai membuat kamu merasa sedih, kecewa. Badan kamu juga ngerespon dari pikiran kamu ya. Jadi kamu juga jadi bikin gak enak badan kayak gitu loh, bikin sakit ya badan kamu ya. Lebih baik abaikan aja kalau misalkan itu merugikan kamu. Kalau misalkan hal tersebut gak ada faedahnya lah buat kamu kayak gitu loh ya. Kalau bisa maafin ya maafin aja kayak gitu, jangan diperpanjang lagi ya. Kalau misalkan ada masalah ya harus diselesaikan ya, harus diselesaikan satu persatu, jangan ditumpuk-tumpuk. Karena kan kalau misalkan kamu nggak selesaikan ini terus ngambil langkah alternatif atau langkah lain lagi, ya pasti kamu sendiri yang akan terluka ya. Yang ini belum selesai kamu ada masalah lagi kayak gitu ya. Lebih baik kamu selesaikan dulu masalah yang satu, baru kamu lanjut lagi ya. Cari cara gitu untuk menyelesaikan masalah kamu ya. Aku tahu berat kayak gitu loh. Jadi jangan mengabaikan, jangan
kamu udah nggak tahu gitu, nggak tahu harus ngapain, jadi kamu mengabaikan, ya, kamu nggak tahu apa ya solusinya seperti apa, jadi kamu ya udah cuek aja kayak gitu, ya. Justru itu akan membebani kamu, akan semakin berat beban kamu gitu, semakin teringat lagi, semakin ngerasa kalau misalkan belum selesai masalah kamu, ya, kalau nggak diselesaikan ya sampai kapanpun terus berlanjut. Ya, lebih baik kamu selesaikan dulu masalah kamu, lebih baik kamu tuntaskan dulu gitu, ya. Ambil solusinya. Kalau misalkan kamu sendiri nggak tahu, nggak bisa, minta tolong kepada teman kamu, saudara kamu, atau siapapun itu yang bisa yang bisa menolong kamu kayak gitu, ya. Coba ya kita lihat untuk ya di sini. Oke. Buat keputusan, jangan diam aja, jangan digantung baik gitu ya kehidupan kamu, ya. Di sini ya, tanpa kamu sadari, kamu mungkin telah menunda membuat keputusan penting hanya karena tidak siap dan takut pada hasilnya. Buatlah keputusan yang membawa kebaikan tertinggi, jangan yang akan menjatuhkanmu. Serahkan hasil akhirnya pada semesta. Setiap keputusan baik ataupun buruk, kamu harus siap dengan konsekuensinya. Berada di keraguan tidak akan membawamu kemanapun. Nah, ya teman-teman. Jadi di sini kamu harus berani membuat keputusan, ya. Harus berani melangkah, harus berani mengambil tindakan, harus bisa gitu ya, memutuskan apa sih yang terbaik kayak gitu untuk masalah kamu, untuk kehidupan kamu. Mungkin kamu ada something lah ya yang hanya kamu yang tahu atau hanya kalian yang tahu, ya. Jadi buat keputusan yang sebaik mungkin, yang benar-benar ada dampak baik buat kamu gitu, ya, atau orang di sekitar seperti itu, ya teman-teman. Jangan ragu. Kalau misalkan kamu masih ragu, coba kamu minta petunjuk gitu kepada Sang Maha Pencipta, atau kamu mungkin butuh bimbingan, ya, butuh orang atau nasihat dari orang lain kayak gitu, ya. Apapun itu yang membuat kamu nggak ragu lagi mengambil sebuah keputusan. Oke, teman-teman, ini untuk sampai bulan Juni ya, energinya seperti itu. Oke, kita lihat untuk masalah karirnya, karir dan keuangannya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Sini sih bagus ya. Ya, meskipun berat ya, tapi hasilnya lumayan ya. Aku lihat di sini. Meskipun ya nggak semudah membalikkan telapak tangan ya, teman-teman. Oke, semua butuh proses. Tapi kalian bersyukur dengan apa yang udah ada, bersyukur dengan yang kamu miliki ya. Oke, bismillah untuk Pisces. Oke. Meskipun kamu udah sukses atau kamu mempunyai, ya seenggaknya baik-baik aja kayak gitu loh ya, tapi kamu harus terus belajar ya teman-teman. Teruslah belajar. Keberhasilan adalah sebuah proses. Oke, tidak ada yang instan. Teruslah belajar, karena dengan belajar kamu akan terus berproses dan bertumbuh. Jangan sombong dan merasa sudah cukup dengan apa yang kamu tahu. Orang yang tidak mau belajar akan berhenti di masa lalu. Hanya mereka yang mau terus belajar yang akan terus berjalan ke masa depan. Ya teman-teman. Nih ya, oke. Dengan kamu belajar, dengan kamu nggak sombong, dengan kamu mau gitu mendengarkan nasihat orang, atau orang mempunyai ide apa ya, tapi jangan ditelan mentah-mentah ya. Ini kamu kumpulkan dulu informasi-informasi gitu untuk kamu belajar dan terus bertumbuh. Karena kan namanya karena kan seiring berjalannya waktu ya, semakin kesini kreativitas itu semakin bertumbuh ya teman-teman. Jadi kita harus mengikuti perkembangan zaman juga ya, kita harus mengikuti gitu ya teman-teman. Pastikan kalau misalkan kamu yang lahirnya mungkin ya berapa tahun ke belakang gitu, misalkan udah yang 40-an tahun apa 50-an tahun, ya mungkin kan nggak sama yang sekarang kayak gitu loh ya.
Jadi kan kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Ya, apalagi kan sekarang di era apa digital ya teman-teman ya, semua juga penjualan atau apapun juga ya teman-teman. Jadi kita harus lebih kreatif lagi, harus ya lebih kreatif lagi kayak gitu, harus bisa mengakses ya teman-teman, harus bisa lebih kalau misalkan kan online banyak sekali ya, bisnis online, pokoknya gunakan internet kayak gitu loh ya teman-teman. Jadi teruslah belajar untuk menggali dan untuk mungkin mempromosikan cara kerja kita atau kinerja kita kayak gitu ya teman-teman. Kan sekarang itu zamannya udah berubah ya, nggak semua yang bekerja itu harus keluar, meskipun di rumah juga mereka menghasilkan, mereka tetap bekerja gitu ya. Oke, paham ya teman-teman? Oke, jadi jangan khawatir kalau misalkan kalian yang punya kreativitasnya atau idenya ya, yang sangat yang intinya kalian yang ingin belajar gitu ya, yang ingin belajar, pasti kalian ingin belajar dan bertumbuh ya, pasti akan bertumbuh. Dan pasti kalian itu, kalau misalkan kamu yang ingin belajar, ingin sukses, ingin meraih gitu, meraih keinginan kamu atau pencapaian kamu, nah kamu pasti akan menikmati prosesnya ya. Nggak apa-apa ya, jatuh bangun nggak apa-apa, nggak masalah, itu adalah proses ya teman-teman. Itu membuat kamu lebih bangkit lagi, membuat kamu lebih kuat lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim, jangan menyerah. Oke, di sini kita lihat untuk yang single ya. Oke, yang single Pisces. Merubah seseorang seringkali dalam kehidupan, kamu ingin merubah seseorang, baik itu pasangan, teman, atau anggota keluarga. Ingatlah selalu hanya ada 3 hal yang dapat merubah seseorang: waktu, Tuhan, dan dirinya sendiri. Sebelum memaksakan harapanmu terlalu tinggi dan berjuang terlalu keras, pastikan dulu apa yang kamu punya. Oke? Apa kamu punya cukup waktu, kesabaran, dan keikhlasan? Ya. Bila tidak, hentikan. Ya. Di sini kamu nggak bisa memaksakan seseorang gitu. Oke? Kamu ingin dia nurut atau dia ingin seperti kita, harus begini, harus begitu gitu. Coba kita digituin sama orang lain, apakah kamu mau kayak gitu? Ya. Kan nggak semua orang bisa menerima, nggak semua orang bisa nurut atau tunduk kayak gitu. Mereka juga punya karakter masing-masing ya, kita juga punya karakter sendiri kayak gitu loh ya. Kita juga punya hak ya, orang lain juga punya hak kayak gitu. Oke teman-teman, jadi jangan saling memaksakan atau jangan saling harus gitu, mengharuskan kayak gitu. Kalau misalkan dia nggak berubah, kalau misalkan itu memang bukan buat kamu, ya kenapa harus dipaksakan? Kalau misalkan kamu memang ingin bersama dia, atau kamu tahu keluarga kamu seperti itu, atau teman kamu seperti itu, keluarga kamu seperti itu, tetangga kamu seperti itu, ya udah. Berarti yang harus berhenti siapa? Ya diri kita lah. Ya, kita nggak bisa memaksakan orang lain harus sesuai dengan diri kita. Oke teman-teman, paham? Untuk Pisces yang berpasangan, oke, tentang logika cinta ya. Bertahan dalam hubungan yang tidak sehat itu tidak bodoh. Terlalu lama dalam genggaman cinta yang salah bisa membuatmu mati rasa. Saat kamu lebih banyak memberi daripada menerima cinta, berarti ada yang tidak seimbang. Ketidakseimbangan dalam mencintai akan menghancurkan hubungan, kepercayaan, dan komitmen. Oke? Pergi dari hubungan yang tidak sehat saat logikamu masih ada. Ya, kalau misalkan kamu ngerasa
hubungan ini nggak sehat, kamu ngerasa hubungan kamu tuh udah tahu gitu ya, udah tahu nggak sehat, udah tahu nggak baik gitu ya, kenapa harus dipertahankan? Coba kamu berpikir kenapa harus dipertahankan ya, coba kamu berpikir. Kalau misalkan dia menyakiti kamu perasaan dan fisik maupun non fisik kayak gitu loh ya, batin kamu maupun fisik kamu kayak gitu ya, bahkan bukan hanya kamu aja melainkan saudara kamu atau keluarga kamu juga tersakiti misalkan ya. Coba cari satu alasan kenapa kamu harus bertahan. Kalau misalkan alasan itu memang tepat, ya kamu memang harus bertahan. Kalau misalkan tidak ada alasan apapun, atau mungkin kamu hanya ketakutan, misalkan hanya ketakutan kekurangan materi aja, jangan takut kalau misalkan alasannya cuman itu ya, karena kita semua udah mempunyai porsi masing-masing, rezeki masing-masing ya teman-teman. Jadi jangan takut kalau misalkan hubungan ini nggak sehat, atau hubungan ini dampaknya ya udah tahu nggak sehat, kenapa harus dilanjutin gitu. Coba cari satu alasan kenapa harus bertahan ya. Oke, aku satu lagi ya, kayaknya ketarik banget untuk Pisces yang berpasangan di sini. Oke, lepaskan dia. Kamu tidak bisa terus mempertahankan seseorang yang ingin melepaskan dirimu. Kamu hanya bisa memperjuangkan seseorang yang kamu miliki saat masih memilikinya. Ketika ia sudah tidak ingin bersamamu, memaksakannya bertahan hanya akan melukai kalian berdua. Ya. Kamu terluka karena egomu. Ya. Dan ia terluka karena tidak lagi bahagia. Mencintai seseorang seharusnya tentang bahagia bersama, bukan terus saling melukai. Oke, paham ya teman-teman? Ya. Ini kayaknya pesan khusus buat kamu ya Pisces ya. Mudah-mudahan tersampaikan, mudah-mudahan kamu yang galau, yang menantikan sebuah jawaban, yang menantikan petunjuk gitu, mudah-mudahan ini memberikan petunjuk buat kamu. Tapi ingat, jangan ambil keputusan yang salah. Oke? Coba pikirkan baik-baik dan coba tanyakan baik-baik gitu. Oke, alasannya kenapa. Oke, terima kasih banyak untuk Pisces. Mudah-mudahan terbantu, tercerahkan, dan termotivasi ya. Anggap aja ini adalah hiburan buat kalian. Kalau misalkan ini gak resonate atau kalau ini gak sesuai harapan kamu, oke teman-teman, terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Jangan lupa share ke teman-temannya untuk dukung aku. Terima kasih banyak. Tebarkan cinta dan kasihmu sesuai caramu. Assalamualaikum, bye-bye.